Ibu sudah minta kalian untuk membuat catatan. Ibu share, ya kan? Kelihatan kan ya? Kelihatan nggak? Atau ada yang nggak kelihatan? Kelihatan? Kelihatan, Bu, kelihatan. Oke. Kenapa kok Ibu kayaknya kesannya kayak membuat catatan ini gitu kok contoh-contoh soalnya gitu kan? Karena kemungkinan memang gitu. Karena kemungkinan memang yang keluar itu mengenai lingkaran. Kita kan belum pernah tuh belajar lingkaran gitu kan. Di situ minggu kemarin sudah Ibu sampaikan rumusnya mungkin cuman sampai apa ya? Sampai kalau nggak salah kemarin apa ya? Sampai sudut pusat sudut keliling kalau nggak salah yang catatan minggu kemarin ya. Tetapi kalau nggak salah Ibu ini sampai persamaan garis singgung. Nah, kita sembari nunggu temennya yang masuk ini kan. Oke. Oh ya. Tapi ininya ada ya, masih ada ya. Apa namanya? Materinya kelihatan kan ya? Kelihatan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalian sudah absen. Bagaimana kabar kalian? Baik semua nggak? Ada yang sakit? Alhamdulillah, baik, Bu. Pesan Ibu cuma satu, tetap jaga kesehatan, jangan lengah, nggak pakai masker, karena dimanapun kalian itu sangat berarti ya untuk orang tua kalian, untuk kita, untuk generasi bangsa kita, gitu kan. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, ya walaupun kalau sama teman, kalau bisa kalau ngobrol nggak pakai masker jauh-jauhan, cuma deket-deketan ya. Oke, sekarang Ibu akan membahas mengenai contoh soal lingkaran. Nah, lingkaran ini luas, tetapi saat ini kalian tidak ditekankan untuk mencari luas atau keliling, karena luas atau keliling kalian sudah pelajari waktu kalian di SD kelas 5, kelas 4 kalian belajar lingkaran, luas keliling lingkaran, kelas 6 juga, kelas 1 juga pernah kan, kelas 7 SMP. Nah, sekarang Ibu tanya nih, ada yang masih ingat nggak luas lingkaran itu rumusnya apa ya? Yang kedua, bisa menggunakan rumus. Luas lingkaran itu rumusnya apa ya? Ada yang tahu? Ya, ditambah 2. Ada yang tahu rumus luas lingkaran? Ya, Bu. Rumus luas lingkaran apa? Ya, Bu. Sebutkan nama Thomas. Perkenalkan. Luas lingkaran kali R kali R. Oke, Pi kali R kali R. Kalau keliling lingkaran? Keliling lingkaran. Saya, Bu, Aura Putri Chandra, Bu. Aura, gimana Aura? 2 kali Pi kali R, Bu. Oke. Ibu mau nanya nih ke kalian, tahu nggak Pi itu apa sih? Pi itu berapa sih? 3,14 atau 22/7. Perbedaannya apa di saat apa kita menggunakan 3,14 dan di saat apa kita menggunakan 22/7? Ini luasnya berapa, Pak? Kenapa? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa? Kapan kita menggunakan? Gimana? Kalau nggak salah, untuk menggunakan 22/7 itu untuk yang rumusnya kelipatan 7. Kalau 3,14 itu selain kelipatan 7. Oke, sip, good ya, good answer gitu kan. Jadi begini, memang ya, Pi itu kan sebuah lingkaran. Pi itu sudah ketetapan baku, di mana nilainya bisa 3,14 atau bisa kita sebut 300, 350 ya, 314, maaf. Iya nggak bisa ya. Oke, jadi dia bisa kita sebutkan 314/100. Kalau enggak, kita bisa pakai 22/7. Kita pakai
314/10 atau 3,14 apabila tidak bisa dibagi 7. Angka-angkanya nggak ada yang nggak bisa, angka-angkanya nggak bisa dibagi 7. Kalau nggak bisa dibagi 7, berarti kita menggunakan api 3,14 atau kita biasa simpulkan atau lebih gampangnya 314/100. Cuman kalau dia bisa dibagi 7, kita pakainya 22/7 ya. Kenapa pakai 22/7? Karena dia ada salah satu angka yang bisa dibagi 7 bebas ya. Nah, jadi soalnya kenapa kok ibu nggak pakai jari-jari yang bisa dibagi 7 dan jari-jari bukan bisa dibagi 7? Karena tidak semua jari-jari, tapi nanti kalau kita berhubungan sama volume, nah, volume itu kita tidak perlu hanya berpatokan sama jari-jari aja, tapi kita juga bisa berpatokan sama tinggi ya. Nah, jadinya kalau kita pakai 22/7 apabila ada yang bisa dibagi dengan 7. Kalau nggak bisa dibagi dengan 7, berarti pakai 3,14. Paham? Paham, Bu. Oke, terlalu cepat nggak? Nah, jadi itu dasarnya ya. Oke, Ibu lupa nih belum di ini belum pakai. Oke. Nah, jadi oke kan tadi bentar. Oke. Jadi tadi kita pakai 3,14 itu kalau dia tidak bisa dibagi 7 ya. Oke, sekarang kita lanjut ke ini. Oke, nah, jadi kita belajar mengenai sudut pusat dan sudut keliling. Nah, jadi kemarin kalian tahu nggak keliling itu yang kayak gimana sih? Keliling itu yang kayak gimana? Gitu. Ingat nggak? Ingat nggak keliling itu yang seperti apa? Kalian belum mengerti ya yang materi yang kemarin ya? Jadi kalian lihat ya di lingkaran ini ada sebuah lingkaran gitu kan. Ada BOA dan BOC. Itu membentuk sebuah sudut ya. Oke. Yang namanya keliling itu adalah lingkaran yang kalian lihat yang warnanya hitam. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nih, yang ini ya. Nih, ini lingkaran ini. Namanya dia keliling tuh. Dia itu namanya keliling. Itu yang kuning-kuning ibu ini yang muter itu namanya dia keliling. Ya. Jadi kalau kalian itu pernah nyeplok telur, pernah kan ya kalian nyeplok telur atau ngedadar telur, yang pinggir-pinggirnya itu, yang pinggir membulat itu namanya keliling lingkaran. Paham? Crispy-nya. Kalau telurnya itu kamu makan, kamu telan, gitu kan, kamu telan, yang kamu telan semua itu namanya luas. Paham? Ya, oke. Yang namanya sudut AO, apa namanya sudut pusat, yang namanya pusat lingkaran tuh ada di sini nih yang ibu ini, oke ya. Itu namanya pusat lingkaran, iya pusat lingkaran, ya kan. Di situ namanya pusat lingkaran. Ini pusat lingkaran ya. Terus habis itu mana lagi gitu kan kelilingnya. Kalau sudut keliling berarti sudut yang berada di keliling lingkaran ya. Oke, jadi kalau ada lingkaran bulat, sudut pusatnya di sini nih. Ya, itu sudut pusatnya, paham? Kalau sudut keliling gimana? Sudut keliling sekitar keliling lingkaran yang kuning-kuning ini, paham? Ya, ini namanya sudut keliling yang ada di sini. Ini kan di sini ya, berarti ACB ini adalah sudut keliling. Rumusnya sudut keliling ya kan? Sudut keliling itu sama dengan ACB sama dengan 1/2. Apa? Sudut keliling apa? ACB sama dengan ACB sama dengan 1/2 kali. Ini kan gini, hubungan antara sudut keliling dan sudut AOB. ACB ini sama dengan AOB ini salah tipe nih ya, ini tipe nih. Sebenarnya sudutnya apa? AOB.
Ya, terus sebenarnya sudutnya AOB ya. Sebenarnya sudutnya itu AOB. Nah, ini sebenarnya sudutnya bukan apa nih? Bukan ini tapi AOB ya. Nah, bukan ACB. Nah, kenapa? Karena sudut pusat itu adalah setengah dari sudut keliling. Nah, ya. Ini segitiga kecil. Ini segitiga kecil. Ini kemana ya dokumennya jadi hilang ya? Oke. 10. Oh, dia nggak bisa ini. Jelas ya? Kenapa nih? Wah, lebih besar lagi. Iya, kemudian luas segitiga yang besar, tempatnya luas segitiga PEF. Ininya Oke, paham ya. Jadi ini sebenarnya tipe ya. Yang benar apa tadi sudutnya? Ini salah ya? ACB sama dengan Itu salah sebenarnya. Yang benar sudutnya apa? Sudut. Aduh ini AOB. OB. Setengah kali sudut ACB. Iya, betul. Tolong di catatannya dibetulin ya. Ini ibu bingung juga nih kenapa nih ininya ya. Nggak bisa diiniin. Jadi harusnya di sini jadinya AOB ya, bukannya apa? Bukannya ini lagi ya. ACB. Lanjut. Nah, karena sudut keliling itu sama dengan 2 setengah kali sudut pusat. Lanjut ya. Nah, ini perhatikan contoh nih. Pusat lingkaran yang berada di O. Coba dibaca dulu. Udah dibaca belum semalam? Sudah, Bu. Oke. Nah, ini kan sudutnya kan sudut ini. Ini kan B ya. Ini C, ini D. B, C, D ini adalah sudut apa sih? Sudut pusat atau sudut keliling? Sudut pusat atau sudut keliling? Sudut keliling. Sudut keliling ya. Oke, benar. Dia sudut keliling. Berarti dia sudut keliling ya. Ngerti ya? Berarti dia ini sudut keliling. Kalau sudut keliling, berarti satu sudutnya berapa? Itu kan ada 3 sudut ya, berarti sudut ABE ditambah sudut AE ditambah sudut ADE, berarti satu sudutnya berapa itu? 96. Berapa? 9? 96 derajat, Bu. Iya, 96 derajat. Enggak, satu sudutnya berapa? Satu sudutnya? Satu sudutnya? Satu sudutnya aja. 32. Oke, 32. Kenapa kok 32? Karena 96, iya kan? Dibagi 3. Gede banget ya. Terus yang ini tadi berarti coba ibu ulang lagi, bisa nggak ini? Berarti ini bukan ini ya, ini salah ya. Yang benar tadi apa? AOB. Oke, ini kelihatan nggak ibu coret-coret ini? Kelihatan, Bu. Oh iya, kelihatan ya. AOB. Nah, susah ini di sininya, nggak tahu kenapa nih. O, B. Iya nih, harus sering latihan sebenarnya, cuman ibunya. Oke, berarti ini salah ya. Ini salah ya, ini salah. Kasih tahu temennya ya, berarti itu salah. Oke, lanjut. Berarti sudut kan ketemu berapa? 32 ya? 32. Iya. Sudut pusat itu tadi berapa kalinya sudut keliling sih? 2 kali sudut keliling. 2 kali sudut keliling, berarti ditemukan gimana pembahasannya kan ya? Tadi ini soalnya. Oh, ini putus lagi ya soalnya. Nah, berarti pembahasannya adalah 32 kan benar ya. Jadi besarnya adalah
2 kali 32. Ya, benar 64. Jadi ingat-ingat ya, sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling buat catatan kalian. Jadi kalian Ibu terangkan sambil kalian membuat catatannya, megang catatannya. Terus lanjut lagi, perhatikan contoh lingkaran berikut. Pusat itu tetap di O ya, pusat itu ada di O ya. Kalau yang sudut AB berada di keliling lingkaran ini di keliling lingkaran namanya sudut apa Lingkaran. Kalian di sini ya. Ini namanya sudut lingkaran. Yang ada di situ berarti namanya sudut lingkaran. Paham ya? Nah, diketahui sama ya seperti yang tadi AB ada O-nya juga, ada A-nya. Kenapa? O itu 2 kali sudut keliling kan? Berarti bisa kita tulis misalkan ini sudut keliling. Berarti dia misalkan X gitu kan? Kan sudut keliling X ya. Atau kita simbolin X boleh ya kan? Atau apa aja boleh ditambah. Sudut pusat itu berapanya keliling? 2 kali. Oke, berarti 2X ya. 2 kalinya ya kan? Iya. Ya, 2X. Terus selanjutnya apa lagi? Ditambah dikali 1. Jadi berapa X? Iya, berarti 2X ya tadi ya, 2X, lagi 2X, oh dia nggak bisa ke sebelahnya nih. Berarti bikin XX aja ini nggak bisa nih ya, tuh kenapa ini? Terlalu ini alatnya kenapa nih ya? Nah, jadinya disimpulkan X ya kan, benar ya, 2X, 3X, X ini kalau nggak ada angkanya 1, berarti 2 tambah 1 tambah 1, jadi jawabnya 4X ya. Nggak ada angkanya itu 1, berarti ini namanya aljabar waktu kalian kelas 10. Berarti 1 tambah 2 tambah 1 ketemunya 4X, berarti ketemunya 140 ya. Jadi besarnya adalah 35 derajat sudut kelilingnya ya. Karena yang diminta adalah sudut keliling. Kalau sudut pusatnya berapa? Kalau sudut kelilingnya 35, sudut pusatnya berapa? 70. Sip. Kenapa ketemu sudut dari mana? Dari bagi 2 kali 2. Iya, kali 2. Jadi 70 sudut pusatnya itu 70. Berarti di sini pusat sudutnya ya. Aduh, kenapa ibu tulis nih? Udah deh. Berarti sudut. Iya, Bu. Berhenti perekaman, Bu. Berhenti perekaman. Berarti sudut pusatnya. Kenapa, Bu? Nggak ada titik tiga ya? Bah, sudut pusatnya 30. Oh, Bu, kembali lagi. Berarti sudut pusatnya 70 ya. Oke. 2 kalinya ini Bu nggak nulisnya nggak nyampe nih, kenapa ya? Ibu kurang latihan soalnya ya. Nanti mungkin Ibu lebih mahir lagi kalau udah ini ya. Nih, selanjutnya yang seperti ini ya. Yang ini itu yang 20 itu RPQ itu sudut apa ya? Sudut pusat atau sudut keliling? Sudut keliling, Bu. RPQ sudut keliling. Ya, kenapa? Karena dia ada di kelilingnya nih. Ini yang penting pucuknya ini loh. Ini di keliling ya kan? Ini di keliling ya kan? Ini di Iya. Nah, ya jadi lihatnya seperti itu. Berarti kalau misalkan RPQ-nya 20, berarti sudut pusatnya berapa? Apa itu? 40. Berapa? 40, Bu. Jadi udah keluar. Tadi kalian udah belum, Bu? Oh, dari tadi. Oh.
Bentar ya, 8 ya. Bentar ya, jam 9. 9 dulu ya. Udah selesai, udah selesai. Balik bisa. Ya udah tadi kayak itu nanya Bu, nggak apa-apa otomatis yang terakhir tutup itu. Nanti coba saya cari. Belum, biasanya 1 jam kok baru keluar. Oke, maaf. Oke, sudut pusatnya berapa, Dek? Sudut pusatnya 20. Sudut kelilingnya nih 20 atau sudut pusatnya 20? Pusatnya 40, Bu. Sudut pusatnya 40. Iya, benar ya, karena 2 kali 20 ya kan nih. Nah, kalau yang ini yang diminta adalah P. Oh, yang diminta, oke, benar ya, sudut pusatnya 40 benar. Cuman kalau yang ini yang diminta beda ya, yang diminta adalah PQR. PQR. Jadi sudut yang menghadap diameter tuh ini loh, garis lurus mentok ini dari sini ke sini. Artinya titik lingkaran apa di keliling lingkaran ketemu keliling lingkaran lagi gitu kan, mentok ini ya sebagai titik tengahnya ini namanya apa namanya sudutnya ini yang menghadap ke diameter ini 90 derajat, siku-siku ya, ingat-ingat. Jadi sudut keliling yang menghadap gitu, yang menghadap diameter itu besarnya 90 derajat. Ingat, kenapa? Karena garis lurus, kalian tahu garis lurus itu sebenarnya punya sudut loh. Sudutnya berapa? 60. Berapa? 180. 180, iya benar sekali. Jadi waktu kalian punya busur derajat itu kan begini ya, melingkar begitu ya. Kayak lingkaran, setengah lingkaran kan. Kayak setengah lingkaran. Itu garis lurus itu punya sudutnya adalah 180. Jadi POQ ini adalah sudutnya berapa? Sudutnya berapa? 180. Benar. Sudut kelilingnya mana? PRQ. Ya, itu setengah dari 180. Ketemu 90. Paham ya? Paham ya? Jadi POQ itu sebenarnya sudut pusat, tapi sudut pusatnya namanya garis lurus ya. Sudut pusatnya itu 180. Kelilingnya yaitu PRQ itu setengah dari sudut pusat. Nah, kalau misalkan nih RPQ ini adalah sudut keliling ya. RPQ ini ya, RPQ Ibu bahas ini. RPQ ya, Ibu ngebahas RPQ yang 20 ini. Sekarang kalian bisa nentuin nggak nama sudut pusatnya apa? Sudut RPQ. Sudut pusatnya? Sudut pusatnya POQ. QOR. Ya benar, QOR. Jadi kan ini kan mulai startnya dari R, finishnya sampai Q. Berarti kan tengah-tengahnya P. Finish awalnya startnya dari R, berhentinya tetap di Q. Cuman tengah-tengahnya harus O. Jadi R, O, Q. Paham? Iya. Oke. Sekarang Ibu tanya, kalau misalkan sudut kelilingnya R, QP, RQP, 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 ya kan, RQP, ya kan, RQP ini sudut keliling kan, sudut pusatnya berarti apa? RPQ. Sudut apa dulu? R, bukan. Ibu bilangnya R apa? RQP ini loh sebagai sudut keliling ini, RQP. RQP, sudut keliling kan ini, berarti sudut pusatnya mana? ROP. R. OP. OP. ROP. Bukan. Kan dari R, Q, P, sudut pusatnya apa? Dari R, O, P. Sudut pusatnya ROP. Iya, hanya bedanya hanya huruf 2-nya sama nih. Misalkan ini kan QOR sudut pusat atau sudut keliling? Sudut pusat. Ini adalah sudut kelilingnya. Kenapa? Karena sama-sama R, ada R-nya juga kan? Ada Q-nya juga kan? Iya. Bedanya cuma tengah-tengahnya doang. Berarti itu sudut kelilingnya dari
OF. Paham? Oh, oke. Jadi hurufnya harus sama, yang beda cuma tengahnya doang ya. Ngebedain sudut pusat sama sudut keliling seperti itu, paham nggak? Paham, Bu. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Udah bisa ya, itu sudut pusat, sudut keliling. Sekarang contoh panjang, busur, dan luas juring. Nah, ini kembali yang Ibu jelaskan tadi. Kalau kalian pernah makan telur, tapi telurnya itu dipotong-potong nggak? Iya, telur rebus. Telur rebus, telur goreng, atau dadar. Mata sapi. Telur dadar. Boleh, kalau nggak telur dadar, ya kan? Kalau nggak apa ya? Yang bulat-bulat pizza lebih ngetrennya pizza itu loh, ya kan yang di TV, nah ya kan, yang di TV kan pizzanya itu kan terpotong-potong ya, terus iklannya mereka makan gitu kan, gitu kan, itu namanya apa yang kalian makan? Juring. Ya, itu namanya juring, luas juring. Jadi luas juring itu, ya kan, itu luas juring itu adalah luas lingkaran yang sudah terpotong-potong dengan sudut tertentu, bebas sudutnya berapa, paham ya? Jadi kalau lingkarannya utuh ya lingkaran, berarti kamu misalkan makan pizza semua lingkaran itu kamu makan langsung bubuk gitu kan, nggak kamu potong-potong tapi kamu gigit-gigit semua sampai habis, itu namanya satu lingkaran, berarti lingkaran. Tetapi kalau misalkan kamu potong-potong jadi 8, itu namanya bukan lagi lingkaran utuh ya, bukan lingkaran, tetapi dia luas juring. Nah, biasanya kalau kita bagi dong sejuring gitu kan, bagi dong sejuring gitu. Paham? Paham. Nah, paham ya? Jadi kalau bedanya luas lingkaran sama luas juring apa? Ya bedanya kalau luas lingkaran itu utuh, kalau luas juring itu lingkaran tapi udah dipotong-potong. Luas lingkaran yang iya, Bu. Kayak gampang aja tuh yang di iklan pizza yang baru itu yang ada apanya sih, kejunya yang pinggir itu kan. Itu berarti namanya luas juring yang dimakan tuh orang gitu kan, yang di iklan itu namanya luas juringnya. Terus kita mengenai panjang busur, arti panjang busur itu apa? Kan lingkaran tadi kan kalau yang mengelilingi lingkaran yang bulat-bulat ini, yang hitam ini yang membentuk lingkaran ini kan ya. Ini namanya apa sih? Keliling lingkaran. Jadi kalau nggak ada keliling lingkaran ya nggak ada lingkaran. Paham? Paham, Bu. Ya kalau nggak ada keliling ya nggak ada luasnya, paham? Kalau ada keliling pasti ada luas. Iya. Jadi yang keliling luar itu namanya keliling lingkaran, tetapi kalau keliling lingkaran udah dipotek-potek tuh yang kayak tadi pizza itu, yang pinggiran crispy keju yang bagian pinggir sendiri itu namanya panjang busur. Mengerti ya? Paham? Paham? Saya masih kurang paham, Bu. Masih kurang paham? Kurang pahamnya di mananya? Yang maksudnya itu apa sih yang pas keliling itu yang tadi Bu jelasin yang keliling itu. Yang keliling luasnya paham belum? Yang luasnya paham. Keliling lingkaran itu biasanya nih gampang-gampang, kamu pernah nggak bikin telur mata sapi? Pernah. Pernah nggak sampai gosong? Itu kan pinggir-pinggirnya kayaknya warnanya hitam ya? Iya. Pernah nggak yang sampai paling pinggirnya hitam? Bayangin aja telur mata sapi ini hitam. Yang hitam itu, yang pinggiran itu, yang membentuk lingkaran itu namanya keliling. Ketawanya begitu deh. Kan hitam tuh gosong bulat gitu kan, bulat. Nah, itu yang bulatan kok, yang pinggir itu, yang pinggir yang membentuk itu namanya kelilingnya. Paham. Keliling bisa dimakan nggak? Kalau kamu lari suruh melilingin lapangan, bisa kamu makan nggak lapangannya? Bingung ya. Ya, jadi kalau keliling, itu intinya kita itu hanya melingkari, membentuknya aja. Kalau luas kita bisa gulung-gulung di situ, bisa tiduran di situ, dia wujudnya ada tuh luas tuh wujud ya. Bisa kita makan, bisa kita kayak lapangan itu, bisa kita lari-lari di situ, bisa kita delosor-delosoran atau rumah kalian atau luasnya kan, karena bisa kalian huni ya kan. Paham? Ya kalau keliling itu yang membentuk luasnya. Jadi membentuk bangun itu namanya keliling. Jadi kalau keliling nggak ada, bangun itu ada nggak?
Ada, Bu. Nggak Nggak ada. Sungai itu punya keliling. Yang kamu lihat sungai itu panjang, ada kelihatannya garis lurus, ya itu namanya kelilingnya ya, mentoknya kemana gitu kan. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya. Jadi, Bu, keliling bisa dimakan nggak? Ya kalau keliling mah ya yang membentuk benda itu. Ya otomatis kalau misalkan ada keliling pasti ada luas, ya bisa dimakan dong. Gitu kan. Jadi, kalau luas itu kan dia ada bentuknya gitu kan. Jadi kalau misalkan ini, kayak perhatikan ini, AOB ya, AOB ini adalah luas juring ya. AOB ini adalah luas juring. Kelilingnya mana? Ya kelilingnya berarti AO ditambah OB ditambah sama AB. AB. Paham? Paham. Jadi kelilingnya mana ya? Kelilingnya AO tambah OB tambah AB ini, BA ini atau AB. Paham ya? Oke, sedangkan BA ini apa namanya? BA ini adalah panjang busur. Oke. Kemarin catatannya gimana sih cara perbandingannya itu? Jadi ini kan ada sudut, ada sudut. Kita pakai rumus perbandingan, nggak pakai rumusnya ya. Kalau ada rumusnya itu luas lingkaran per luas lingkaran, luas juring per luas lingkaran gitu kan. Habis itu apalagi ya? Nggak ada buku. Nanti Ibu SS mungkin ya di grup kita ya, di ini kita ya. Nanti Ibu jelasin lagi Ibu rumusnya ini. Nanti Ibu foto di grup. Ya, jadi begitu ya. Jadi ada rumusnya. Rumusnya itu jadi luas juring per luas lingkaran sama dengan panjang busur per keliling lingkaran. Kalau ini kan pakai perbandingan nih ya kan. Ketahui juring AOB ada sudutnya. Di sini DOC juga ada sudutnya. Berarti pakai perbandingan sudut per sudut. 140 ini disimbolkan X misalkan. Ya kan, disimbolkan X. Berarti 140 sudutnya kan per 35 ya sama dengan apa? 140 X per 14. Loh, Bu, kenapa kok 14-nya di bawah? Kenapa 14-nya nggak di depan nih? Kenapa kok harus CD-nya? Karena kita startnya dari sudutnya, lihat nih. Sudutnya pertama 140 kan? Ini kan? Iya. Nah, kalau dia sudah mulai di atas, berarti 35-nya di bawah, otomatis X-nya yang di atas, 14-nya yang di bawah. Paham? Nggak boleh dibalik-balik, ya. Paham ya? Ibu-ibu, saya masih kurang paham yang dibalik-balik itu maksudnya gimana tadi? Maaf, Jangan Bu. dibalik-balik nih. Ini kan 140 derajat, ya kan? Iya, Bu. Berarti kan dari sini nih, lihat lingkaran Dari Ibu. bawah. Dari sini ya? Nih, Iya. ke 35, ya kan? Iya. 40 per 35. Otomatis X per 14. Kenapa? Karena ini duluan yang kita tulis kan? Oh, iya. Kalau misalkan mau kita yang atas dulu ditulis, boleh. Berarti 35 per 140 derajat ya? Iya, Bu. Berarti 14 per X. X. Itu yang bikin kalian salah peletakannya. Jadi harus adil. Kalau misalkan yang ini yang di atas, berarti semua harus di atas yang bagian ini. Kalau yang ini di bawah, semua ini harus ada di bawah. Paham? Paham, Bu. Oke, lanjut ya, perhitungan yang lainnya itu sudah ada. Ini juga berlaku seperti itu. Garis lurus besarnya berapa? 180 derajat. Jadi AQ ini besar sudutnya 180. AOQ ini 180. Kalau udah dipotek 75, udah dipotek 60 derajat, berarti sudut POB-nya berapa? POB. 35. Oh, 35 ya. Benar nggak 35? Entar 35 menit. Nah, jadi 180, ya kan? Dikurang 60, berapa? 120. 120 dikurangin 75, 35. Jadi dari saya nggak apa-apa, kepleset sedikit, nggak apa-apa. AOQ ini besar sudutnya 180 ya, jadi ngerti ya. Ini sama juga, perbandingannya juga sama ya. Lanjut, tadi mau tanyakan nggak dari ini? Ini tinggal kalian perhatikan semuanya.
Sudah ya? Enggak. Oke, nanti bisa kita lanjut lewat WA deh ya. Setidaknya kan kalian udah paham tuh yang dimaksud gimana gitu kan. Nah, seperti ini, panjang busur di hadapan 30 derajat, berarti 30 per 360. Berarti kan sudutnya 30 per 360, panjang AB per keliling lingkaran. Ini yang Ibu maksud nih. Ini yang Ibu maksud tadi rumusnya nih. Nah. Berarti panjang busur, panjang AB-nya artinya panjang busur per keliling lingkaran, sama dengan sudut per 360, karena satu lingkaran itu besar sudutnya 360 derajat. Ya, panjang busurnya mana? Nggak tahu, kita mencari. Keliling lingkaran rumusnya 2πr. Nah, sudut AOB-nya dimasukin 30 derajat. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi ngerjainnya ngerti nggak? Serong. Jadi kalau ini kan, ya berarti kan ini carinya ini. Berarti bawah kali 1 dibagi 12. Nih, 125,6 dikali 1 dibagi 12. Cara ngitung serong ya. Nah, coba tes lagi nih, serongnya mana nih, nggak ada ya. Oke, Ibu mau tes serong. Nah, cara penghitungan ini gimana? 14 kali 360. Ini yang ini nih, yang ini. 14 kali 35 atau dikali 140? 14 kali yang atasnya. Jadi kalau bawah tuh dikali atas. Jadi 14 kali 140 dulu, baru dibagi 35. Kebetulan kan ini bisa dibagi nih. Kalau nggak bisa dibagi gimana? Ya udah, berarti 14 kali 140 baru dibagi 35. Jadi bawah temunya atas ya. Ini kan miring soalnya ya. Kalau mau ditulis ke bawah kan berarti atas bawah kan ya, 140 per 35 ya kan? Iya. Paham ya? Nah, kita hanya menjelaskan itu aja gitu kan, karena belum pernah. Yang terakhir adalah persamaan garis singgung. Garis singgung ini sebenarnya aplikasi dari teorema Pythagoras. Jadi yang namanya garis singgung ini ada di bawah ya, sebenarnya dasarnya ini di sini. Nah, garis singgung tuh yang ini loh, Dek. Ini namanya garis singgung satu lingkaran, satu titik, titiknya di sini. Nah, ini namanya garis singgung satu lingkaran, satu titik. Garis singgung yang mana? Garis singgung itu yang X nih loh. Ini yang X. Ini namanya jarak. Sedangkan ini namanya jari. Triple Pythagoras kan, siku-siku di sini. Kalau mau didiriin begini. Ya. Ya kan? Berarti di sininya X-nya di sini. Ini dia garis singgung ya, atau GS. Ini jarak. Ininya adalah jari-jari. Oh, susah. Ini jari-jari. Siku-sikunya di sini. Paham? Paham. Nah, J kan sisi miring ya. Kalau cari sisi miring gimana? X kuadrat ditambah R kuadrat. Jangan lupa di akar ya. Kalau mau cari jari-jari gimana? Berarti jarak kuadrat dikurang atau ditambah? Kalau mau cari R, dikurang atau ditambah? Dikurang. Kalau mau cari jari-jari berarti jarak kuadrat dikurang X kuadrat. Nah, yang ditambah hanya cari J doang. Kalau cari X berarti gimana? Jarak kuadrat kurang. Iya, dikurang apa? Jari-jari. Iya, dikurang jari-jari. Ini sebenarnya apa sih penerapan teorema Pythagoras ya? Nah, di sini ya. Paham ya? Jadi mau cari X gimana? Dikurang atau ditambah? Kurang. Karena sisi miringnya, ingat sisi miring itu yang ini ya. Hubung antara ini ya, diingat-ingat. Walaupun dia dua lingkaran, satu lingkaran yang ini nih. Berarti 34 kuadrat dikurang 16 kuadrat. Nah, jangan lupa ya, jangan lupa. Nanti kalau misalkan di ulangan ada yang keluar seperti itu, jangan sampai salah. Nah, lanjut kita ke atas. Nah, ini kalau dia garis singgung persekutuannya luar.
Kalau luar itu jari-jarinya dikurang. Sama modelnya, sama seperti yang ini, yang awal ini sama nih, sama nih. Ini sama seperti ini. Kalau ini dalam, kalau ini luar. Perbedaannya apa? Perbedaannya hanya di rumus. Rumusnya apa? Ini kan ada 2 lingkaran. Ya kan? Kalau yang ini hanya ada 1 lingkaran. Kalau ada 2 lingkaran berarti ini kan ada jari-jari besar, ada jari-jari kecil. Ini kan jari-jarinya besar. Ya kan? Ini jari-jarinya kecil, ya kan? Nah, ini jari-jari besar. Ini jari-jari kecil. Perbedaannya hanya di jari-jarinya. Kalau ini jari-jarinya ditambah, berarti R ditambah R kecil. Ya. Kenapa dia nggak mau nih R kecil? Ya. Kalau yang ini berarti R besar apa? Dikurang. Iya, dikurang. Berarti di sini R besar dikurang R kecil. Rumusnya mana, Bu? Rumusnya sama seperti ini. Seperti ini sama. Paham? Cuma di sini R-nya itu tadi ada 2 R, berarti R besar tambah R kecil. Yang ini tadi ada di sini aplikasinya, contoh soalnya di sini ya nih. Kalau ini luar atau dalam ditambah nih? Dalam. Ya, dalam. Kalau luar pasti dikurangi. L ini apa sih? Ini namanya garis singgungnya yang tadi X yang Ibu bilang, berarti bisa digambarkan begini, ya kan? Begini ya. Yang ininya tuh R-nya tuh berarti di apa? Dikurang ya? Kalau yang ininya tadi ini sebagai L ya. Ini sebagai P. Ini sebagai jari. Ya nggak bisa lagi, jari-jarinya ditambah atau dikurang ini kalau luar? Dikurang. Iya. Iya, begini. L itu yang tadi, yang X tadi loh, paham ya? Ini namanya garis singgungnya. Berarti kalau mau nyari ini gimana? P kuadrat dikurang jari kuadrat. Jari-jarinya dia ada 2, berarti nulisnya seperti ini, paham? Paham. Karena ada 2 lingkaran. Kalau luar itu seperti ini, ada 2 lingkaran. Nih, yang ini. Nah, yang ini ya, ada 2 lingkaran nih ya. Ada 2 lingkaran ya. Mana tadi? Ya, ada 2 lingkaran kan? Ada 2 lingkaran ya? Kalau yang tadi kan cuma 1 lingkaran, yang ini. Yang tadi ini. Yang ini 1 lingkaran ya. Kalau 1 lingkaran R-nya cuma R doang. Tapi kalau 2 lingkaran ada R besar, ada R kecil. Kalau dia R-nya dalam, berarti dia ditambah, ya kan? Nah, ditambah. Kalau dia di luar, berarti R-nya Kurang. Paham? Rumusnya gimana, Bu? Rumusnya sama teorema Pitagoras. Yang namanya garis singgung itu, rumusnya kan yang ini, yang X ya, atau P ya, atau L ya. Nah, garis singgung itu rumusnya selalu jarak dikurang jari. Ya, cari persamaan garis singgung itu cuma 1, jarak dikurang jari. Tergantung dalam atau luarnya. Kalau dia dalam, ada 2 lingkaran dalam, berarti R-nya itu bukan cuma R kecil doang, tapi R besar ditambah R kecil. Paham? Nah, ada yang mau ditanyakan nggak? Aduh, Bu, gitu kan susah banget, gitu. Susah nggak sih? Sedikit susah, Bu. Tapi mengerti nggak? Sudah mengerti kan? Saya pasti udah. Ngerti Jangan lupa sudah. di SS ya, jangan lupa di SS gitu kan. Ibu ngerti. Ya, lupa, ibunya lupa sampean. Ngerti ya, kalau nggak ngerti silahkan bertanya. Kalau ya ngerti, bagus sih punya saya apa nih, ngelek. Oke, coba. Silakan absen dulu ya di chat. Nah, itu untuk yang ikut Zoom saat ini. Ibu hanya ingin tahu gitu. Silakan absen dulu. Sambil kalian iniin, ada yang mau ditanyakan nggak? Absen ya, ada di apa? Ada di chat. Nah, paham ya? Gimana? Ada yang mau tanyakan si Aura? Aura bertanya? Atau siapa yang mau bertanya?
Silakan. Tidak, Bu. Mm-mm. Tidak. Mm-mm. Jangan lupa ini linknya buat ini ya. Ada yang mau ditanyakan silakan, kalau mau lanjut kita ke ininya ada di Google Classroom. Nanti kalau di Google Classroom kayaknya terlalu ribet ya buka aplikasinya. Mending kita buka di ini aja, grup WA. Silakan bertanya ya di grup WA ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Gimana deh? Saya belum masuk grup matematika. Mm-mm. Tolong masukin saya dong, Bu. Ini kebetulan nih ibu yang adminnya itu HP ibu, ibu lupa maksudnya belum ibu ces, jadi di HP satunya ibu nggak punya, cuman nanti ibu share lagi di tautannya di grup ya, nanti minta teman kamu kirim ke kamu ya. Iya, Bu. Oke, ibu tunggu ya pertanyaannya, nanti ibu lebih jelasin lagi lewat gambar mungkin ya, nanti aja. Untuk saat ini kalian nggak ada tugas, tapi kemungkinan nanti atau besok ibu kasih tugas, insya Allah ya kalau ibunya inget dan nggak ini ya gitu. Absennya di mana, Bu? Absennya ada di chat saya. Itu ada di chat. Coba dilihat. Buka panggilan dalam pesan dalam panggilan. Di situ ada Bu, ada. Oke, ya sudah, yang sudah selesai bisa ditutup, bisa selesai. Ibu ucapkan terima kasih gitu kan, karena sudah meet. Semoga nanti minggu depan kita ujian ya, ulangan ya, PH ya. Semoga kalian itu nanti bisa ngerjakan soal PTS dengan baik dan lancar ya, nilainya bagus-bagus semua. Amin. Jangan lupa dipelajari materinya. PTS emang kapan, Bu? Mau PTS minggu depannya lagi. 2 minggu lagi, Bu. Oh, Ya.